Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرق ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Jemaah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis dan tempat yang mulia ini. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqamah, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'a, dan sungguh benar-benar telah datang kepada kalian wahai Bani Israel, Musa itu Nabi Musa, bil bayyinati ay bil mu'jizati, dengan membawa mu'jizat yang banyak. Kal asa, seperti tongkat beliau, wal yadi, dan tangan beliau, wa falakil bahri, dan membelah lautan, ila ghairi dzalik. Tsumma takhadtum, kemudian kalian malah menjadikan al-ijla, kepada patung anak sapi, ilahan, menjadi Tuhan, min ba'dihi, dari setelah Nabi Musa alaihissalam, ay min ba'di dihabihi ilal miqat, yaitu maksudnya setelah perginya Nabi Musa ilal miqat, kepada tempat yang diperintahkan oleh Allah. Wa antum zalimun, sedangkan kalian zalimuna adalah orang-orang yang zalim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah kembali menunjukkan bagaimana dustanya mereka, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang mana mereka mengatakan beriman terhadap Taurat. Kemarin terbukti mereka berdusta dengan kitab Taurat karena mereka membunuhi para nabinya. Sebab di dalam kitab Taurat tidak ada satupun ayat yang menyuruh untuk membunuh para nabi. Ngaku iman sama Taurat tapi ternyata melanggar Taurat, itu kan dusta keimanannya. Kemudian di sini diteruskan oleh Allah, bukti kedustaan mereka ngaku iman sama Taurat lagi adalah ini, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, telah datang kepada kalian Nabi Musa bil bayyinat, dengan berbagai macam mukjizat, membelah lautan, tongkat beliau yang menjadi ular,
dan seterusnya. Itu semua mukjizat mereka saksikan di depan mata kepala mereka. Mereka melihat langsung kejadian tersebut. Seharusnya mukjizat yang sedemikian rupa, belum lagi mukjizat yang lain seperti di awal surat Baqarah terjadi kasus pembunuhan, dihidupkan dengan dipukul pakai sebagian sapi yang disembelih dan seterusnya. Mukjizat-mukjizat rentetan yang begitu banyak yang dialami langsung oleh kaum Bani Israel. Seharusnya itu semua cukup menjadikan mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan hanya beriman, harusnya terdepan di dalam iman. Karena mereka selain dikasih kitab Taurat yang mana isinya adalah klop dengan Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad, mereka juga diberi berbagai macam mukjizat-mukjizat yang terpampang jelas di depan mereka dari nenek-nenek moyang mereka hingga saat itu orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya seperti itu sifat mereka, tabiat mereka, karakter mereka memang selalu mengkafiri Allah Subhanahu wa taala, mengkafiri, mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menerima kebenaran. Walaupun kebenaran tersebut cocok dengan isi Taurat, tapi tetap mereka membuang kebenaran tersebut. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini Allah menyebutkan, diulang lagi, tsummattakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Allah menyebutkan kalian jadi orang-orang yang zalim, malah menyembah patung anak sapi. Kisah ini sudah pernah disebut di awal surat dulu. Di sini diulang lagi sejarah tersebut. Kenapa? Karena kadang-kadang, Pak, ada orang itu buandel, selalu melakukan kesalahan dan dia tersebut tidak sadar kecuali harus diungkit-ungkit kesalahannya di masa lalu. Anak wong modelnya ngoten. Kadang dia itu perlu disadarkan dengan mengungkit kesalahan-kesalahannya dia di masa lalu. Sehingga harapannya dia mau sadar dan dia mau taubat. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali itu menyebutkan kita itu boleh ngungkit-ngungkit kesalahan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang itu boleh dengan 6 alasan. Salah satu dari ini kalau ada boleh, dan itu tidak dikategorikan ghibah atau gosip, tidak dosa, boleh itu hukumnya. Apa pertama? Pertama at-tadhallum, kata beliau, merasa didolimi. Kalau jenengan didolimi sama pejabat atau hakim misalkan dalam persidangan, sampean bener malah diputuskan sing salah sampean, maka sampean boleh nuntut ke persidangan yang lebih tinggi dengan menyebutkan sisi buruk dari si hakim tersebut. Oh, Pak Hakim itu dia membela musuh saya, padahal saya yang benar, buktinya ini, sampai kita menyebutkan masalah kesalahan dari hakim tersebut, kejelekan dari hakim tersebut, boleh. Kenapa? Karena kita didolimi. Orang itu kalau sudah didolimi, maka dia boleh untuk mengkritik atau menyebutkan bahkan kesalahan orang yang mendolimi tadi itu. Kata Rasulullah, inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang punya hak, dia yang benar, kok didolimi, maka dia boleh membela diri, bahkan menyebutkan sisi kedoliman dan sisi kejelekan dari orang yang mendolimi tersebut. Seperti contoh hakim tadi itu. Itu hukumnya boleh dan tidak terhitung dosa menyebutkan kesalahan-kesalahan hakim yang curang tersebut.
Yang kedua kata beliau, al-istifta, meminta fatwa atau curhat. Itu boleh kita menyebutkan kesalahan kejelekan orang. Ya. Nabi SAW pernah dicurhati oleh Hindun binti Utsbah. Beliau ini adalah seorang wanita sahabat yang punya istri sahabat Abu Sufyan, punya suami istri. Beliau ini istri dari Abu Sufyan. Lapor sama Nabi, menceritakan kejelekan suaminya, tapi tujuannya untuk curhat. Itu boleh. Apa yang beliau laporkan? Inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'dini ma yakfini ana wa waladi fa'akhuduhu min wari ilmi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku, bahkan beliau nyebut nama Abu Sufyan, itu suami yang pelit. Wahai Nabi, pelit kan elek itu, kejelekan disebut di depan Nabi. Kenapa kok pelit? Karena dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk aku dan anakku. Terus mau ndak mau aku pun ngambil hartanya dia tanpa sepengetahuannya, alias aku nyuri harta suamiku, wahai Rasulullah. Karena dia pelit, nggak ngasih nafkah cukup untuk aku dan anakku, padahal mampu. Maka Rasul SAW saat itu menjawab, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Wahai Hindun bin Utsbah, ambil aja harta suamimu tanpa dia tahu, tidak apa-apa. Ambil secukupnya, yang penting bil ma'ruf, dengan baik, untuk kecukupan kamu dan anak-anakmu. Tidak apa-apa, karena memang itu sesuatu yang berhak kamu terima. Nah, di sini beliau tidak menegur sahabat wanita yang sedang curhat tadi membicarakan kejelekan suaminya. Kenapa? Karena tujuannya curhat, tujuannya minta fatwa, minta nasihat. Itu boleh. Nah. Kemudian yang ketiga, tahdirul muslim minasyarr. Kita boleh menyebutkan kesalahan orang, kejelekan orang, tujuannya adalah untuk memberikan aba-aba, waspada terhadap kaum muslimin dari kejelekan. Contoh, ada orang ini sesat, dia ini ajarannya macam-macam, betul-betul sesat dia ini, ajaran-ajarannya menyimpang. Maka kita umumkan kejelekan orang tersebut. Awas, jangan ikut orang itu gini. Kejelekannya kita umbar, boleh. Agar apa? Agar orang-orang jangan sampai mendekat kepada orang tersebut yang sesat tersebut, sehingga nanti mereka juga tidak disesatkan. Itu boleh hukumnya kalau ada orang yang model seperti itu. Asal niatnya benar-benar menjaga masyarakat, menjaga orang-orang dari pengaruh kesesatannya, bukan karena sentimen. Padahal gak sesat, tapi dikabarno ke sana kemari, ini sesat, ayo ustadz tersebut sesat, tokoh itu sesat, jangan diikuti. Ngabarno, gosip sana sini, disebar ke masyarakat, padahal karena sentimen, bukan karena memang asli sesat, tapi memang karena sentimen. Nah, itu jelas gak boleh, haram itu. Kemudian yang keempat, ayakunal insan ma'rufan bila qabin yu'rafu an aibih. Seseorang yang dikenal dengan julukan yang dia itu yu'rafu, lebih jelas lagi an aibih, dengan menyebutkan aibnya. Ada orang itu punya julukan ini ku elek. Contoh, misalnya orang dijuluki gendut misalnya. Nah,
atau julukan yang lebih jelek dari itu. Karena ada nama yang sama di desa ini banyak, namanya sama kayak itu. Nah, untuk membedakan dikasih julukan. Nah, julukannya ini elek sebetulnya. Nah, maka julukan yang sudah lumrah seperti itu hukumnya boleh, tidak apa-apa, walaupun jelek. Walaupun kejelekan yang menjadi julukan itu memang ada pada orang itu, maka itu hukumnya boleh, karena untuk mengenal, membedakan antara satu sama lain yang namanya sama. Kemudian yang kelima, ayakuna mujahiran bil fisik. Ada orang yang sengaja terang-terangan melakukan dosa. Terang-terangan melakukan dosa. Mabuk terang-terangan, tidak tahu malu. Judi, wal ngeslot, wal totoan, dan seterusnya, terang-terangan, tidak tahu malu. Pergaulan bebas, berzina, kesana kemari, terang-terangan, tidak tahu malu. Orang yang terang-terangan melakukan maksiat seperti ini, maka boleh diumbar kejelekan-kejelekannya supaya orang-orang yang lain itu waspada dengan orang tersebut dan tidak ketularan menjadi ahli maksiat seperti orang tersebut. Itu kalau memang dia maksiatnya terang-terangan. Kenapa? Biar punya efek jerak. Wong nek ahli maksiat terus dihormati, wah tambah terus maksiatnya deh. Ya harus dikritik. Nek perlu ada yang tokoh yang menegur secara keras biar dia ngerim maksiatnya. Maksiat sembunyi ya, terang-terangan. Nek wis terang-terangan, maka jangan kita itu lemah lembut sama orang seperti itu. Akhirnya dia terus maksiatnya diumbar lagi. Perlu ngajak RT-nya untuk maksiat, ngajak orang-orang se-RT-nya untuk maksiat, malah tambah nanti daerah kita tambah hancur. Nek wis jelas orang ini ahli maksiat, terang-terangan maksiatnya, maka orang seperti ini harus diberikan efek jerak, efek sosial yang menjadikan dia itu mikir maksiatnya biar direm. Jangan malah dihormati dan seterusnya. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau bukan Sayyidina Umar, Rasulullah SAW, beliau bersabda, man alqa jilbabal haya an wajhi fala ghaibatalah. Orang yang telah menanggalkan penutup rasa malu dari wajahnya, maka tidak ada gosip, tidak ada dosa kalau kita bicarakan kejelekannya. Wong maksiat sing wis terang-terangan dan tidak tahu malu, maka orang seperti ini kita bicarakan kejelekannya biar orang-orang waspada. Awas lo, hati-hati sama itu. Dia itu ahli mabuk, ahli zina dan seterusnya. Anak ini daerah kono terang-terangan deh. Awas, hati-hati, anak-anakmu juga aja sampai dekat sama orang itu, bahaya nanti ketularan dan seterusnya. Boleh itu, supaya waspada dan tidak ikut jadi ahli maksiat. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang maksiat menuju jalan taat. Ini termasuk sejarah Bani Israel, disebutkan oleh Allah di Al-Quran, diulang-ulang. Di ayat ini disebutkan ketika Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan, dan juga cerita mereka bagaimana mengkafiri Nabi Musa, bagaimana mereka mendurhakai Nabi Musa, kemudian dan seterusnya. Ini diulang lagi di sini oleh Allah. Salah satu hikmahnya adalah ini, maksiat yang mereka lakukan agar dirubah dan kembali menjadi hamba Allah yang taat. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad, mereka diungkit-ungkit kesalahannya oleh Al-Quran. Dulu kalian tuh begini, dulu kalian membunuh para nabi, dulu kalian wahai Yahudi Bani Israel
sudah melihat mukjizat dengan mata kepala, menyeberangi lautan yang terbelah begitu luar biasa, tapi kalian malah menjadikan anak sapi patungnya itu jadi Tuhan. Tuh, kalian semua itu dulu melakukan kesalahan ini diungkit-ungkit sama Quran. Tujuannya apa? Biar generasi Bani Israel khususnya yang ada di zaman Nabi dan seterusnya sampai sekarang, itu mereka tuh mikir, oh, Quran ini benar-benar dari Allah, karena tahu seluk-beluk sejarah mereka, dan supaya mereka bertobat, tidak mengikuti maksiat-maksiat yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka, dan supaya mereka itu benar-benar jadi orang yang terdepan di dalam keimanan. Dan klaim mereka yang mana mereka mengaku nu'minu bima unzila ilaina, kami beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada kami. Nah, mengungkit-ungkit kesalahan seperti itu tujuannya agar dia sadar dan berhenti dari kesalahan. Itu boleh dan memang kadang diperlukan. Diperlukan kita pakai metode tersebut untuk orang yang memang bau andel. Wes bau andel tidak karu-karuan, diungkit kesalahannya. Kok cek ngene ae, gak iling kae pas zaman kae. Pas tahun kae wing kae cek ngene, saiki ngene nek kae gak iling kae pas dhisik kae. Kita ungkit-ungkit lagi kesalahannya, tidak apa-apa, biar dia sadar. Kadang memang ada manusia yang tipenya seperti itu. Dinasihati ape, disindir gak mudeng. Oh, dinasihati gak mudeng, gak masuk, disindir gak mudeng. Ya wes akhirnya dijelontrokno sisan. Dijelasno sisan. Kowe iki ngene lho. Dijelaskan, bahkan kalau perlu kita sebutkan kesalahan-kesalahannya yang lalu. Biar dia tambah mikir, biar berhenti dari kesalahan tersebut dan dia harapannya bisa tobat. Tapi itu dilakukan oleh orang yang tentunya dihormati sama orang tersebut, seperti ayah ibunya yang nasihati, terus ngungkit-ngungkit kesalahannya, tujuannya biar anak itu berhenti dari kesalahan tersebut. Dan boten napa niku dari orang yang dihormati ya bisa tengkar nanti, atau gurunya yang nasihati, atau orang yang dia hormati dia takuti yang nasihati. Nah, itu dengan mengungkit-ungkit kesalahannya dia, biar dia itu jadi orang yang berhenti dari kesalahan tersebut, seperti itu tidak apa-apa. Memang kadang-kadang ada orang yang tipenya seperti itu, nek wes dinasihati pedes, apalagi plus dengan menyebutkan kesalahan-kesalahannya tadi itu, baru dia nyadar, baru dia mikir, dan dia bisa berhenti dari kesalahan tersebut, atau setidaknya ngerem. Nek wes dikono-kono baru sadar, baru ngerem. Itu memang ada orang-orang yang tipe seperti itu. Di zaman Sayyidina Umar, beliau itu juga pernah melakukan hal seperti itu. Ketika itu Sayyidina Umar salam kepada Sayyidina Tolhah. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman, ada dua riwayat. Sayyidina Umar ketemu di jalan sama satu sahabat tadi. Disalam, ya assalamualaikum. Nah, kan harusnya wajib jawab. Tapi karena saat itu ada masalah pribadi, diloroi gak gelem jawab. Assalamualaikum, harusnya jawab waalaikumsalam. Jawab itu hukumnya wajib, nggak jawab dosa. Ini sahabat ini nggak mau jawab karena masih mangkal sama Sayyidina Umar. Ya, manusiawi, sahabat juga seperti itu, Pak. Namanya bermasyarakat, ya kadang-kadang ada masalah. Ya, namanya manusia, punya sifat manusiawi. Walaupun sahabat Nabi, murid-muridnya Nabi Muhammad SAW, tapi ya namanya manusiawi, punya sifat manusia. Ya kadang nggak cocok sama temennya, kadang nggak cocok sama ini. Pernah terjadi seperti itu, ada masalah sedikit, nggak terjadi cekcok gitu. Sayyidina Umar tetap ngeloroi, assalamualaikum, cara saat ini monggo diloroi, tapi yang diloroi melengos. Nah, akhirnya Sayyidina Umar, beliau lapor sama orang yang dihormati di kalangan sahabat, semuanya hormat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dilapori, wah Sayyidina Abu Bakar, ini teman kita si Fulan ada masalah sama saya, tapi tak loroi. Masalah ya masalah, itu masalah lain. Nek ketemu sama muslim ya kita loro-loroan, ya, sapa-sapaan, tak sopo ndak gelem jawab, salame ndak mau jawab.
akhirnya Sayyidina Abu Bakar. Ini kan menyebutkan kejelekan dari sahabat yang mau tadi itu. Di depan Sayyidina Abu Bakar, dia itu loh. Oh tak loro, tak salami, tidak mau jawab. Padahal jawab salam wajib kan. Kita semua tahu itu. Akhirnya dipanggil sama Sayyidina Abu Bakar. Nih, disebutkan kesalahannya, dinasihati. Akhirnya bertobat kembali, ya, menyapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar tatkala sudah menjadi khalifah pemimpin. Sayyidina Abu Bakar saat itu sudah wafat. Beliau mendengar di daerah Syam itu Palestina, Jordania dan sekitarnya itu, ada teman beliau yang namanya Abu Jindal. Itu terkenal qad'aqaral khamra, terkenal pecandu narkoba. Ada satu penduduk sana, penduduk Syam itu terkenal pecandu narkoba, minuman keras. Bandel sudah. Akhirnya orang-orang dari Syam ada yang lapor ke Sayyidina Umar, menyebutkan, wahai Sayyidina Umar, ini ada satu orang di sana namanya ini, dia itu minum narkoba, dan seterusnya. Ya, menyebutkan kesalahan orang tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar ngirim surat, Bismillahirrahmanirrahim, ditulis sama Sayyidina Umar, Hamim, tanzilal kitabi minallahil azizil alim, ghafirid dambi qabilit taubi syadidil iqab. Sayyidina Umar nulis bismillah dan nulis ayat-ayat Quran yang mana ayat tersebut berisi Allah itu maha menerima tobat, tapi juga maha menyiksa, siksaannya dahsyat bagi orang-orang yang ahli maksiat. Tulis surat itu, dikirim Sayyidina Umar, seru ngasihkan, dikasih, dibaca sama orang itu. Subhanallah, mau coba tulisannya Sayyidina Umar tadi itu langsung jadi orang yang tobat, langsung berubah. Padahal mau coba tulisannya urung denger nasihati, Masya Allah, tulisannya wong sing deket sama Allah, tulisannya bisa jadi tobatnya orang. Kadang-kadang bukan makna nasihatnya, malah kadang gerak-geriknya itu loh, gerak-geriknya, akhlaknya itu orang lihat akhirnya bisa tobat, terkesima, takjub, dan akhirnya dia itu menjadi tobat. Nah ini semua seperti ini boleh menyebutkan kesalahan-kesalahan, bahkan bukan hanya kesalahannya dia, kalau perlu kesalahan dari pendahulu-pendahulunya disebutkan, diungkit-ungkit, itu hukumnya boleh, agar generasi saat ini, kalau di zaman Nabi, ya generasi di zaman Nabi, orang-orang Yahudi, Bani Israel itu, agar mereka benar-benar memahami dan benar-benar mau iman dengan kitab Taurat yang menjadi klaim mereka. Katanya mereka iman kepada Taurat, padahal Taurat itu klop, cocok dengan Al-Quran, cocok dengan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu semua hukumnya diperbolehkan. Dan memang ada manusia-manusia yang bandel seperti itu, ya harus diungkit-ungkit baru dia paham, baru dia menerima. Diantaranya seperti kaum Bani Israel seperti ini. Semoga kita semua menjadi orang yang menerima kebenaran dengan mudah. Jangan sampai kita jadi orang yang datang kebenaran, datang kebaikan, ternyata kita tolak. Padahal itu adalah benar-benar suatu kebenaran dan benar-benar suatu kebaikan. Walhasil intinya terakhir satu, mereka orang Yahudi yang mengklaim kami beriman kepada Taurat, maka di sini dijelentrehno Gusti Allah, mereka itu pendusta dengan pengakuan tersebut, karena mereka mengkufuri Nabi Muhammad SAW, mengkufuri Al-Quran. Nomor dua, terkadang kita itu perlu mengungkit-ungkit kesalahan orang atau mengungkit-ungkit kesalahan satu kelompok agar orang dan kelompok tersebut mikir dan mau bertobat, mau berhenti dari kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita boleh menyebutkan kesalahan orang dengan 6 tujuan tadi itu. Pertama, karena kita didolimi. Kedua, karena kita minta fatwa atau curhat. Ketiga, karena untuk waspada, pemberitahuan terhadap yang lain agar tidak ikut kesesatannya. Nomor 4, agar menyebutkan kejelekan untuk mengenali, membedakan nama-nama yang sama tadi itu.
Kemudian yang kelima, orang yang ahli maksiat terang-terangan, itu juga boleh disebutkan kejelek-kejelekannya agar tidak diikuti. Kemudian yang keenam, merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang maksiat agar menuju jalan taat. Seperti kaum Bani Israil ini, mereka seperti itu. Nah, disebutkan kesalahannya banyak di Al-Quran, sejarah kesalahan-kesalahan mereka